Bu Kexiansu, Jilid 1 bagian 3. Tiba-tiba kakek itu tertawa lebar. Hahaha, memang benar. Dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sintong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak, dan sumsum bocah yang bersih, juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Sering, tampak sinar-sinar berkilauan. Ketika pedang yang 13 buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan, dan 13 orang pendekar itu telah mengurung si kakek yang masih tertawa-tawa. Hehe, kalian mau coba-coba main-main dengan Pat Jiu Kai Ong? Sayang kalian masih muda-muda harus mati, kecuali nona manis ini. Andai kata si tua bangka Kui Bok Sianchin berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan mampus kalau berani menentang Pat Jiu Kai Ong. Serbu dan basmi iblis ini, Toa Suheng itu berteriak, dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam gerakan yang cepat dan dahsyat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara pekik yang dahsyat, pekik yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa ini bergema di seluruh hutan, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru, seolah-olah semua setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya, suara pekik dan tertawa itu membuat 13 orang pendekar itu seketika seperti berubah menjadi arca. Gerakan mereka tiba-tiba terhenti, dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu, dengan jantung seolah-olah berhenti berdenyut. Toa Suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru, "Awas, Saichu Hokang atau ilmu menggereng seperti singa berdasarkan hikang." Seruan ini menyadarkan para sutenya dan sumoinya. Cepat mereka mengerahkan sinkang, sehingga pengaruh Saichu Hokang itu membuyar, dan pedang mereka pun melanjutkan gerakannya. Sing-sing, siuut, terang. Gulungan sinar pedang-pedang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan, namun dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh Pat Jiu Kai Ong. Para pendekar Butong Pai itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat. Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan, sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka. Padahal, semua pedang di tangan Kep Sasin Hiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Hahaha, inikah Enjio Heng Kiam atau ilmu pedang 5 unsur dari Butong Pai yang terkenal? Haha, tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk Sin Kiam Tin atau barisan pedang sakti, teriak si Toa Suheng, melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh, sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling, mereka menyusun serangan berantai yang susul-menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam kakek itu terkejut, sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan Enjio Heng Kiam, namun dia sudah dapat mengenali dasar Enjio Heng Kiam dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tetapi sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang, dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pat Jiu Kai Ong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Butong Pai dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sin Kiam Tin, dia tahu bahwa kalau dia tidak cepat mendahului mereka, maka dia sendiri bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bok Sianchin, ketua dari Butong Pai, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Hati-hati terhadap Hiat Chiang Hoat Sut, si Toa Suheng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pat Jiu Kai Ong tiba-tiba mengeluarkan pekik yang amat dahsyat,
lebih dahsyat daripada tadi. Tubuhnya mendadak membalik, tongkatnya menyambar dibarengi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Prak-prak, des, 3 orang pengeroyok menjerit dan roboh. 2 orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh Hiat Chiang Hwatsut, roboh, dan tewas seketika dengan dadanya tampak ada bekas 5 jari merah seperti terbakar, bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiat Chiang Hwatsut, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna. Dapat dibayangkan betapa hebatnya, kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak, dan sungsung seorang bocah ajaib seperti Sintong. 10 orang pendekar Butong Pai yang tersisa terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun, kembali Pat Jiu Kaiong memekik dahsyat sambil bergerak menyerang, dan kembali 3 orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. 4 kali terdengar dia memekik dahsyat seperti itu, dan akibatnya, 12 orang di antara Kepsa Sin Hiap dari Butong Pai itu tewas semua, tewas dalam keadaan masih menggurungnya, dan yang masih hidup tinggal De Kuat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh Pat Jiu Kaiong, dan kini sambil tersenyum mengejek dia menghadapi Kuat Lin. Dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya, seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia dan Pat Jiu Kaiong yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk! Aku akan mengadu nyawa denganmu. Kuat Lin berseru mengandung isak tertahan. Haid, tubuhnya melayang ke depan, pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya, kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping, menghantam pedang yang menusuknya. Krekek, pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Kuat Lin. Darah itu membelalakan matanya dan melihat pandang mata kakek itu kepadanya. Melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikkan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar. Kuat Lin berniat untuk membenturkan kepalanya hingga pecah pada batang pohon itu. Gadis ini melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri. Maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Bukek! Bukan batang pohon yang dibentur kepalanya, melainkan perut lunak, dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dalam pelukan Pat Jiu Kaiong, yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. Lepaskan aku! Kuat Lin berteriak, dan tiba-tiba tubuhnya dilontarkan oleh kakek itu, hingga jatuh kembali ke dalam lingkaran mayat-mayat suhengnya. Dengan langkah gontai, kakek itu tersenyum-senyum memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para pengeroyoknya, menghampiri Kuat Lin yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan mata terbelalak. Kuat Lin telah tersudut seperti seekor kelinci muda ketakutan menghadapi seekor harimau yang siap menerkamnya. Perasaan ngeri yang luar biasa membuat Kuat Lin cepat menggerakkan tangan kanannya. Dengan 2 buah jari tangan, dia menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri sambil mengerahkan sinkang. Batu karang saja akan berlubang terkena tusukan jari tangannya seperti itu, apalagi ubun-ubun kepalanya. Plakek! Kuat Lin menjerit ketika tangannya itu tertangkis dan setengah lumpuh. Ternyata kakek itu telah berdiri di depannya dan telah mencegah dia membunuh diri. Bret! Tongkat kakek itu bergerak beberapa kali, dan seperti disulap saja, seluruh pakaian yang membungkus tubuh Kuat Lin cabik-cabik dan cerai-berai, membuatnya menjadi telanjang bulat sama sekali. Kuat Lin menjerit, akan tetapi tiba-tiba seperti seekor kucing menerkam tikus, sambil mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, kakek itu telah menubruk dan memeluknya, sehingga mereka berdua bergulingan di atas rumput yang bernoda darah para korban keganasan kakek itu. Kuat Lin melawan sekuat tenaga, namun sia-sia belaka. Untuk membunuh diri tidak ada jalan baginya, untuk melawan pun percuma. Bahkan, semua jeritan tangis dan permohonan, serta semua usahanya meronta-ronta tiada gunanya sama sekali.
Semua usaha ini malah menyenangkan hati si kakek. Seolah-olah seekor kucing yang menjadi gembira dapat mempermainkan seekor tikus yang telah tersudut dan tidak berdaya, mempermainkannya dan melihatnya tersiksa dan meronta sebelum menjadi mangsanya. Selama 3 hari 3 malam, Quatlin menderita siksaan yang amat hebat. Dia diperkosa, dihina, dan diejek. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Quatlin sudah dalam keadaan lebih banyak mati daripada hidup, dalam keadaan setengah sadar, rebah terlentang tak mampu bergerak, hanya matanya saja yang mendelik memandang kakek itu. Quatlin melihat kakek itu mengenakan pakaian, menyambar tongkatnya, dan tertawa memandang kepadanya yang masih rebah terlentang dalam keadaan telanjang bulat di atas rumput berdarah. Hahaha, sekarang aku pergi, manis. Aku telah puas, dan kalau kau mau membunuh diri, silakan. Hahaha, biarpun Quatlin berada dalam keadaan menderita hebat, kehabisan tenaga, hampir mati karena lelah, muak, jijik, malu, marah, dan dendam tercampur aduk menjadi satu dalam benaknya, namun kebencian yang meluap-luap masih memberinya tenaga untuk berseru, "Jahanam, sekarang aku harus hidup. Aku harus hidup untuk melihat engkau mampus di tanganku. Hahaha, manis, kalau sewaktu-waktu kau merasa rindu kepadaku, datang saja ke Hongsan." Sampai jumpa, kakek itu lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Quatlin yang masih rebah. Kini wanita yang bernasib malang ini menangis sesenggukan di antara mayat-mayat 12 suhengnya yang sudah mulai membusuk dan berbau. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa badan wanita muda ini. Dia dipaksa, diperkosa, dihina di antara mayat-mayat 12 suhengnya. Bahkan sewaktu keadaan mayat-mayat itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang hampir tak tertahankan, kakek itu masih saja enak-enak mempermainkannya. Benar-benar seorang manusia yang kejam melebihi iblis sendiri. Tiba-tiba Quatlin bangkit serentak. Seolah-olah ada tenaga baru memasuki tubuhnya yang menderita nyeri, lelah, dan kelaparan, karena selama 3 hari 3 malam dia dipermainkan tanpa diberi makan atau minum oleh kakek iblis itu. Dia berdiri tegak, telanjang bulat, lalu memandang ke arah semua mayat suhengnya. Matanya menjadi liar, keluar suara parau dari mulutnya yang pecah-pecah bibirnya oleh gigitan kakek iblis. "Suheng sekalian, dengarlah, aku, The Quatlin, bersumpah untuk membalaskan kematian suheng sekalian. Satu-satunya tujuan hidupku sekarang hanyalah untuk membalas dendam dan membunuh iblis busuk Pat Jiu Kaiong." Tiba-tiba dia terhuyung mundur memandang wajah tua suhengnya. Pria inilah sebetulnya yang sudah sejak dahulu mencuri hatinya. "Tua Suheng," dia menubruk dan berlutut di dekat mayat yang sudah mulai membusuk itu. "Jangan berduka, Tua Suheng. Jangan menangis." Dia berdiri sesungguhkan. "Apa, aku telanjang? Pakaianmu, seperti orang gila yang bicara dengan sesosok mayat," Quatlin bertanya. Kemudian dia membuka baju dan celana luar dari mayat yang sudah kaku kejang itu dengan agak susah, lalu mengenakan pada tubuhnya sendiri. "Tentu saja agak kebesaran. Hai hik, pakaianmu kebesaran, Suheng." Dia memandang wajah mayat tua suhengnya dan tertawa lagi. "Hai hik, nah, begitu, tertawalah tua suheng, tertawalah para suheng sekalian. Tertawa dan bergembiralah, karena dendam kalian pasti akan kubalaskan. Hai hik, huhuhu." Dia menangis lagi terisak-isak, dan dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan tempat mengerikan itu, setelah mengambil pedang tua suhengnya. Pedang itu adalah pedang pusaka terbaik di antara pedang ke-13 orang pendekar Butong Pai itu, sebatang pedang pemberian ketua Butong Pai sendiri. Pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setangkai bunga bewe merah, maka pedang itu diberi nama Ang Bewe Kiam atau pedang bunga bewe merah. Dia terhuyung-huyung, pergi tak tentu tujuan, asal menggerakkan kedua kaki melangkah saja. Langkahnya kecil-kecil dan terhuyung-huyung, karena tubuhnya masih terasa lelah, lapar, dan sakit semua. Kadang-kadang terdengar dia terisak menangis, kemudian terkekeh geli. Kalau ada orang yang bertemu dengan wanita yang bibirnya pecah-pecah, mukanya penuh debu dan air mata, matanya membengkak dan merah, rambutnya riap-riapan, dan pakaiannya terlalu besar ini, tentu orang itu akan merasa seram,
mengira bahwa setidaknya dia adalah seorang wanita gila. Dugaan ini memang tidak meleset terlalu jauh. Penderitaan lahir batin yang melanda diri Kuat Lin membuat wanita malang ini tidak kuat menahan, sehingga terjadi perubahan pada ingatannya. Pada hari yang sama ketika Kepsa Sin Hiap roboh di tangan kakek iblis Pat Jiu Kai Ong di kaki pegunungan Zhenghua-san, terjadi pula peristiwa hebat di bagian lain dari pegunungan itu. Kalau Kepsa Sin Hiap roboh di daerah timur pegunungan, maka di daerah barat terjadi pula peristiwa yang hampir sama sungguh pun sifatnya berbeda. Pada pagi hari itu, seorang wanita berjalan seorang diri mendaki lereng pertama dari pegunungan Zhenghua-san sebelah barat. Wanita itu memasuki hutan dengan wajah berseri. Harus diakui bahwa wajah wanita cantik ini manis sekali, mempunyai daya tarik yang kuat, sungguh pun usianya sudah 40 tahun. Tidak ada keriput mengganggu kulit mukanya yang putih halus. Mulutnya yang agak lebar itu mempunyai bibir yang senantiasa menantang, dan seolah-olah buah masak yang sudah pecah. Akan tetapi kalau orang memperhatikan matanya, mata yang jernih dan bersinar tajam, maka hati yang kagum akan kecantikannya tentu akan berubah menjadi ragu-ragu, curiga, dan ngeri, karena sepasang mata itu tidak pernah, atau jarang sekali berkedip. Mata itu terbuka terus seperti mata boneka. Dengan langkah-langkah gontai dan lemas, membuat buah pinggulnya menonjol dan bergoyang ke kanan-kiri, wanita itu berjalan seorang diri, memutar-mutar sebuah payung yang dipanggulnya. Sebuah payung hitam yang tertutup, gagangnya melengkung dan ujungnya meruncing. Pakaiannya serba mewah dan indah, rambutnya panjang sekali, digelung ke atas seperti sebuah menara hitam yang indah, terhias tusuk sanggul dari mutiara dan emas. Yang menarik adalah kuku-kuku jari tangannya. Kuku yang panjang terpelihara, diberi warna merah, panjang meruncing dan agak melengkung seperti kuku kucing atau harimau. Pakaiannya yang mewah itu dibuat terlalu pas dengan tubuhnya, sehingga membungkus ketat tubuh itu, membayangkan lekuk lengkung yang menggairahkan dari dada sampai ke kaki. Karena celananya yang terbuat dari sutera merah muda itu pun ketat sekali. Biarpun kelihatannya seperti seorang wanita cantik dan genit atau tante girang, namun sesungguhnya dia bukanlah manusia biasa. Dia inilah yang terkenal sekali di dunia hitam kaum penjahat, karena wanita ini bukan lain adalah Kiam Mo Chai atau wanita pandai berpayung pedang. Sebuah julukan yang membuat bulu tengkuk orang yang sudah mengenalnya berdiri saking ngerinya, karena wanita yang sebenarnya hanya bernama Lioxi ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi mengerikan dan kekejaman yang sukar dicari bandingnya. Bahkan ia disamakan dengan wanita cantik penjelmaan siluman rase yang biasa mengganggu pria. Setiap pria yang terjebak dalam pelukannya tentu akan mati kehabisan darah, disedot habis oleh siluman ini. Tentu saja bagi mereka yang belum pernah berjumpa dengannya, sama sekali tidak akan mengira bahwa wanita yang berlenggak-lenggok dengan payung di pundak itulah iblis wanita yang menggegerkan dunia Kang Ou dengan perbuatannya yang luar biasa. Mudah saja diduga mengapa pada hari itu Kiam Mo Chai ini mendaki lereng Zhenghua-san. Tentu saja dia pun mendengar berita menggegerkan dunia Kang Ou akan adanya Sintong, si bocah ajaib. Mendengar cerita ini, kontan hatinya berdebar-debar keras penuh ketegangan dan penuh birahi. Dia dapat membayangkan betapa tenaga mukjizat yang dihimpunnya secara ilmu hitam dengan jalan menghisap sari tenaga ratusan orang pria, akan meningkat dengan hebat sekali, kalau dia bisa menghisap kejantanan si bocah ajaib itu. Maka begitu mendengar akan bocah ajaib di puncak pegunungan Zhenghua-san di dalam hutan seribu bunga, dia segera menempuh perjalanan jauh mengunjungi pegunungan itu. Perjalanan yang jauh karena biarpun seringkali Lioxi ini pergi merantau, namun dia memiliki sebuah pondok kecil seperti istana mewah yang terletak di tempat yang tidak lumrah dikunjungi manusia, yaitu di daerah Rawa Bangkai. Rawa-rawa yang liar ini terdapat di kaki pegunungan Luliangsan, merupakan daerah maut karena banyak lumpur dan pasir yang berputar, hingga merupakan perangkap maut bagi manusia dan hewan. Namun di tengah-tengah rawa-rawa yang tidak dapat dikunjungi oleh manusia lain itu terdapat sebuah tanah datar, tanah keras semacam pulau. Di atas pulau inilah letaknya istana kecil milik Lioxi yang berjuluk Kiam Mo Chai, di mana ia tinggal bersama belasan orang pembantu-pembantu yang sudah menjadi orang-orang kepercayaannya.
Dia disebut Cai Li atau wanita pandai karena sebetulnya wanita ini dulunya adalah puteri seorang sastrawan kenamaan. Sejak kecil Lioxi telah mempelajari kesusastraan, sehingga dia mahir sekali akan sastra, bahkan dia pernah menyamar sebagai pria menempuh ujian pemerintah, sehingga dia lulus dan mendapat gelar Xiu Cai. Akan tetapi penyamarannya ketahuan, dan seorang pembesar tinggi istana yang kagum padanya lalu mengambilnya sebagai seorang selir. Selain ilmu sastra, semenjak kecil Lioxi juga digembleng ilmu silat oleh para sahabat ayahnya. Apalagi setelah menjadi selir pembesar tinggi di istana, dia mengadakan hubungan dengan kepala-kepala pengawal, dengan pengawal-pengawal kaisar yang berilmu tinggi, menyerahkan tubuhnya sebagai pengganti ilmu silat tinggi yang diperolehnya sebagai bayaran. Akhirnya pembesar itu mengetahui akan tabiat selirnya ini yang ternyata adalah seorang wanita yang gila pria, maka dia diusir dari istana pembesar itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Dia membunuh si pembesar, membawa banyak harta benda yang dicurinya dari istana itu, kemudian minggat. Belasan tahun kemudian, muncullah nama julukan Qiam Mo Chai Li. Namun tidak ada yang menduga bahwa dia adalah Lioxi yang dahulu menjadi selir bangsawan dan yang membunuh bangsawan itu, sehingga menjadi orang buruan pemerintah. Lioxi berjalan sambil tersenyum-senyum. Kadang-kadang senyumnya melebar dan tampak giginya yang putih mengkilat, dan di kedua ujungnya terdapat sebuah gigi yang agak meruncing, sehingga sekelebatan mirip gigi kaling sihung. Hatinya gembira sekali kalau dia membayangkan betapa akan sedapnya kalau dia dapat memperoleh bocah ajaib itu. Aku harus bersikap halus dan hati-hati terhadapnya, menikmatinya selama mungkin. Pikirnya sambil tersenyum. Tiba-tiba dia terkejut dan menghentikan langkahnya, akan tetapi kembali dia tersenyum manis. Matanya mengerling tajam penuh kegairahan, ketika melihat 5 orang laki-laki berdiri di depannya dengan sikap gagah. Pandang matanya menyambar-nyambar dan terbayang kepuasan serta kekaguman. Memang, hati seorang wanita gila pria seperti Lioxi tentu saja menjadi berdebar tegang, ketika melihat 5 orang pria yang usianya rata-rata 30 tahun lebih, bertubuh tegap-tegap, dan rata-rata berwajah tampan dan gagah. Seperti melihat 5 butir buah yang ranum dan matang hati. Siapakah Enjowi atau Anda berlima yang gagah perkasa ini? Dan apakah Enjowi sengaja hendak bertemu dan bicara dengan aku? Seorang di antara mereka, yang usianya 30 tahun, mukanya bulat dan alisnya seperti golok hitam dan tebal, berkata, apakah kami berhadapan dengan Qiam Mo Chai Li dari Rawa Bangkai? Wanita itu memainkan bola matanya memandangi wajah mereka berganti-ganti dengan berseri, mulutnya tersenyum ketika menjawab, kalau benar, mengapa? Kalian ini siapakah? Kami adalah Kisan Enjio Hohan atau 5 pendekar dari Gunung Ayam. TSK, Qiam Mo Chai Li mengeluarkan bunyi dengan lidahnya tanda kagum. Segera dia menjura dan berkata manis, kiranya 5 pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou sebagai murid-murid utama Hoa Sanpai. Terimalah hormatnya seorang wanita bodoh seperti aku. Harap Toanio atau Nyonya tidak mengejek dan bersikap merendah. Kami sudah tahu siapa adanya Qiam Mo Chai Li, dan karena melihat engkau mendaki Jeng Hoasan, maka terpaksa kami memberanikan diri untuk menghadang. Maksud kalian? Senyumnya makin manis dan kerling matanya makin memikat. Kami telah mendengar akan berita bahwa tokoh-tokoh Kang Ou sedang berusaha untuk memperebutkan Sintong yang berada di hutan seribu bunga. Kami mendengar pula bahwa Qiam Mo Chai Li merupakan seorang di antara mereka yang hendak menculik Sintong. Karena kami telah berhutang budi, diberi obat oleh Sintong, maka kami hanya dapat membalas budinya dengan melindunginya, terutama dari tangan, para tokoh kaum sesat yang tentu tidak mempunyai itikat baik terhadap dirinya. Andai kata kami tidak berhutang budi sekalipun, mengingat bahwa Sintong adalah seorang anak ajaib yang telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, sudah menjadi kewajiban orang-orang gagah untuk melindunginya. Kembali Qiam Mo Chai Li tersenyum. Terus terang saja, memang aku mendengar tentang Sintong dan aku ingin mendapatkannya, maka hari ini aku mendaki Jeng Hoasan. Abis kalian mau apa? Kalau begitu,
Kami minta dengan hormat agar kau suka membatalkan niatmu itu, Toanio. Kalau kau memaksa hendak mengganggu Sintong, terpaksa kami akan merintangimu dan tidak membolehkan kau melanjutkan perjalanan. Hai hik, galak amat. 5 orang laki-laki muda tampan dan gagah bertemu dengan seorang wanita cantik penuh gairah, sungguh tidak semestinya kalau bermain senjata mengadu nyawa.